Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan kampanye tentang bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia baku. Nah, coba jujur, siapa di sini yang sehari-harinya ngobrol atau chattingan atau bikin konten pakai kata-kata kayak spill, healing, bestie, atau mungkin anjay dan santuy? Pasti banyak bukan? Nah, itulah yang disebut bahasa gaul. Bahasa yang dinamis, cepat menyebar, dan terasa relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti remaja dan anak muda. Nah, bahasa gaul bukan sekedar tren sesaat. Bahasa gaul adalah cerminan kreativitas, sarana ekspresi diri, dan jembatan komunikasi di antara generasi. Bahasa gaul membuat kita merasa nyambung atau kayak klek gitu. Inklusif dan lebih santai pastinya. Kehadirannya memang tidak terhindarkan dan membawa warna tersendiri dalam ruang-ruang digital dan pergaulan sehari-hari kita. Ia adalah bukti bahwa bahasa itu hidup dan terus berkembang. Namun, di tengah gemerlapnya bahasa gaul ini, pernahkah kita berhenti sejenak dan menanyakan bagaimana sih kabar bahasa Indonesia yang baku gitu kan? Nah, mari kita ingat kembali. Bahasa Indonesia baku adalah tiang pancang identitas kita. Ia adalah hasil sumpah dan perjuangan para pendahulu kita, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja tentunya, tapi juga sebagai pemersatu ratusan suku dan beragam bahasa daerah lainnya. Bahasa baku memiliki peran fundamental, yakni ia digunakan dalam pendidikan, dokumentasi, seperti dokumentasi resmi negara, lalu ada pidato kenegaraan, hingga dunia kerja yang mungkin bisa dibilang profesional. Ia menawarkan kejelasan, ketepatan makna, dan kredibilitas. Bayangkan nih, jika skripsi, surat lamaran kerja, atau peraturan undang-undang ditulis dengan bahasa gabut, kepo, atau kepo ya, kayak bahasa-bahasa gaul lainnya, tentu maknanya bisa bias kan, dan kabur, bahkan kehilangan wibawa. Nah, eksistensi bahasa Indonesia baku ini adalah eksistensi kedaulatan berpikir kita. Tanpa penguasaan bahasa baku yang baik, kita beresiko kehilangan atau kemampuan bernalar secara kritis dan menyampaikan gagasan yang kompleks di ranah formal. Nah, ini bukan soal kuno atau tidak asik ya teman-teman, tapi soal fondasi dan masa depan personal kita sendiri. Gitu. Tantangannya ini adalah garis tipis antara kebebasan berekspresi lewat bahasa gaul dan tanggung jawab melestarikan bahasa baku kita. Nah, seringkali batas itu menjadi buram atau tidak, kurang terlihat gitu ya. Nah, banyak dari kita yang terbiasa menggunakan bahasa gaul di semua lini kehidupan, hingga tanpa sadar kita mulai kesulitan menyusun kalimat baku yang efektif dan benar, bukan gitu? Nah, kita kan sering seperti itu ya, karena kebanyakan menggunakan bahasa gaul. Kayak contohnya yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin kalian bisa melakukan kesalahan jika ingin menyusun kata yang baku gitu, atau bisa tercampur-campur bahkan. Nah, kesalahan tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata yang tidak tepat mulai merambat di diri kita gitu, dan masuk ke dalam ranah-ranah formal gitu. Kita tidak perlu memusuhi bahasa baku guys, atau teman-teman ya. Nah, kita tidak perlu memusuhi bahasa baku, namun kebalikannya, kita tidak perlu memusuhi dua-duanya. Kita tidak perlu memusuhi bahasa gaul. Nah, bahasa gaul juga gitu, sebab ya adalah bagian dari dinamika sosial. Nah, namun kita harus sadar teman-teman bahwa ada tempat dan waktu untuk keduanya, atau kita bisa sebut kode etika berbahasa.
Nah, bahasa gaul di media sosial atau bersama teman, oke lah. Bahasa Indonesia baku di forum akademik atau profesional itu adalah wajib, teman-teman. Wajib digunakan. Keseimbangan adalah kunci. Kita harus mampu menjadi generasi bilingual dalam konteks lokal dan fasih dalam bahasa gaul. Nah, fasih dalam bahasa gaul ini apa ya, kayak kita harus bisa dua-duanya lah gitu ya, harus paham. Nah, dan tangkas dalam bahasa Indonesia baku. Nah, jadi kita harus bisa memaksimalkan bahasa keduanya dengan memposisikan bahasa keduanya tersebut dengan posisi yang benar. Gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kampanye ini bukan hanya meminta kalian semua atau teman-teman sekalian untuk meninggalkan bahasa gaul itu. Jadi, tapi kita saya mengajak kalian semua untuk mencintai keduanya dengan bijak. Jadi ya harus benar-benar seimbang, teman-teman. Nah, pertama sadar konteks ya. Tahu kapan harus santuy dengan bahasa gaul dan kapan harus serius dengan bahasa baku. Nah, latih diri untuk beralih atau switch dengan cepat. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak paparan positif ya, seperti baca buku, majalah atau berita resmi yang menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik. Tonton konten edukatif, dengarkan pidato dan pelajari kaidah dari sumber terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI ya. Dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Anggap itu sebagai upgrade skill penting. Itu sebagai bisa mengupgrade skill kita sendiri dengan melakukan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga adalah mungkin kalian bisa menjadi duta atau mungkin kalian bisa mencontohkan bahasa-bahasa baku itu seperti apa di lingkungan kalian yang mungkin banyak orang yang masih menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya, meskipun itu harus resmi dan benar-benar baku gitu guys, ya kan? Tapi mereka tetap ngeyel menggunakan bahasa yang gaul. Nah, itu tidak pantas ya. Jadi mungkin kalian harus menjadi contoh atau menjadi pedoman untuk teman-teman sekalian, untuk teman-temannya, agar mereka juga bisa terlatih agar tidak terlalu terpaku dengan bahasa gaul yang umumnya digunakan para mahasiswa, pelajar maupun anak-anak lainnya. Nah, jadi ingatlah bahwa bahasa gaul memberikan kita warna, tetapi bahasa Indonesia yang baku memberikan kita nilai. Jangan biarkan yang warna mengikis yang nilai. Jadi jangan biarkan yang sudah harusnya kalian pelajari itu terkikis dengan bahasa-bahasa yang kalian tambahkan sendiri gitu kan. Jadi mari kita jadikan bahasa Indonesia baku ini sebagai pakaian terbaik yang kita kenakan di panggung dunia ya, dan kehidupan formal sambil tetap menikmati kaos santai. Kaos santai kita itu ya bahasa gaul itu. Nah, jadi bersama kita jaga agar bahasa Indonesia sebagai warisan dan jati diri bangsa tetap eksis, lestari dan berwibawa. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali saya akan memberikan kampanye tentang bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia yang baku. Jadi seperti video kemarin saya telah memberikan kampanye dan mungkin sebagian dari kalian belum terbuka atau belum diperluas lagi tentang kampanye yang saya berikan. Jadi mungkin setelah saya membuat video ini dan memberikan kepada kalian semua, kalian bisa lebih terbuka lagi soal mengerti akan bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia yang baku. Oke, jadi kita hidup di zaman bahasa gaul, merajai media sosial dan percakapan sehari-hari. Kata-kata seperti mager, gabut, santuy telah menjadi kosakata wajib, teman-teman. Bahasa gaul itu dinamis dan merefleksikan identitas kelompok. Tidakkah ini bagus? Tentu saja, namun di tengah gempuran tren ini muncul pertanyaan krusial.
seperti apakah eksistensi bahasa Indonesia baku terancam. Nah, kita harus merenungkan kembali di mana posisi bahasa persatuan kita saat ini. Oke. Bahasa baku adalah lebih dari sekedar aturan. Ia adalah tiang pancang identitas senasional dan sarana pemersatu bangsa yang melintasi suku dan budaya. Bahasa baku menjamin kejelasan, ketepatan, dan formalitas yang esensial. Bayangkan, teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kita bisa menyusun undang-undang, menyampaikan riset ilmiah atau korespondensi resmi tanpa kejelasan bahasa baku. Ia adalah bahasa ilmu pengetahuan, bahasa negara, dan warisan yang harus kita jaga keutuhannya. Kita tidak perlu mematikan bahasa gaul. Solusinya adalah keseimbangan dan kewibahasaan kontekstual. Jadi bahasa gaul mengisi ruang informal yang artinya adalah bumbu komunikasi santai, sementara itu bahasa baku harus memegang kendali di ruang-ruang formal, seperti sekolah, dalam pidato, penulisan karya ilmiah, atau interaksi profesional. Tantangannya adalah literasi dan kesadaran. Banyak dari kita mulai merasa canggung menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Mungkin adalah sebuah goncangan pada diri kita. Kita harus lebih tahu dan lebih bisa mengkondisikan bahasa baku kita di dalam maraknya gempuran-gempuran yang ada pada saat ini. Jadi, meskipun kita bisa menggunakan keseharian kita dengan menggunakan bahasa gaul, kita juga tidak harus melupakan bahasa baku Indonesia tersebut, karena mungkin dengan menggunakan bahasa itu kita lebih bisa menggunakan atau menetapkan bahasa-bahasa tersebut atau bahasa gaul itu di tempat yang lebih benar lagi. Jadi misal kita lupa menggunakan bahasa gaul pada lingkungan formal yang harus memang menggunakan bahasa baku, kita bisa langsung men-switch atau mengganti bahasa kita dengan menggunakan bahasa baku. Bukan hanya di lingkungan formal, kita bisa menggunakan bahasa baku itu di tempat-tempat seperti kita ingin membuat karya ilmiah ataupun semacam skripsi, dan itu harus menggunakan kata-kata baku, teman-teman. Jadi mari kita ambil tanggung jawab. Dan kampanye ini bukan melarang bahasa gaul, bukan memblokir bahasa gaul dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari kita, tapi memuliakan bahasa baku pada tempatnya. Nah, tingkatkan minat baca tulis kita dalam kaidah yang benar. Jadikanlah bahasa baku sebagai kebiasaan positif dan bukti kecintaan kita pada bangsa. Tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang mampu berekspresi secara gaul, tetapi tetap menjunjung tinggi bahasa baku sebagai marwah dan jati diri bangsa. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena sejujurnya kekuatan suatu bangsa tercermin dari kemuliaan bahasanya. Jadi kita boleh menggunakan bahasa gaul, tapi kita juga harus tetap menggunakan bahasa baku kita. Untuk acara formal, meskipun itu non formal juga, kita harus menggunakan bahasa baku jika memang itu diperlukan. Jadi tetap jaga bahasa baku kita, dan silahkan menggunakan bahasa gaul pada tempatnya. Ini itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.